Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan sediakan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami mengerti isi hati Tuhan, kami mengerti kehendak Tuhan, kami bisa mendengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berbicaralah secara langsung kepada kami. Dan Engkau sembunyikan hamba-Mu ini, Engkau kuasai lidah, bibir, dan isi hati hamba, supaya semuanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, tegurlah kami semua, dan kami ingin belajar dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saudara kita sampai kepada kitab Yeremia. Kita akan melihat kepada seorang tokoh yang luar biasa. Kalau minggu lalu Pastor Alex menyampaikan firman Tuhan tentang Musa, seorang tokoh yang dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan dan mulai melayani Tuhan dengan luar biasa pada usia 80 tahun. Tapi hari ini kita melihat Yeremia, seorang anak muda yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Kita melihat kepada Yeremia pasal 1, kita coba baca Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya untuk menjamah mulutku dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, kalau kita melihat Yeremia, dalam ayat 1 disebutkan adalah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam. Dia adalah seorang imam dan tinggal di sebuah tempat yang bernama Anatot di tanah Benyamin. Kalau seorang dari keturunan imam di dalam ketetapan-ketetapan hukum Taurat, orang tersebut keturunan imam pasti dia punya karir, nantinya akan menjadi imam juga. Dan inilah yang akan menjadi pemikiran dari setiap orang-orang yang lahir dari keturunan imam. Kalau dia besar, pasti dia akan melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi kalau kita lihat ayat yang keempat, Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau untuk menjadi nabi, untuk menjadi utusan Tuhan berbicara atas nama Tuhan. Yeremia adalah sesuatu yang
sangat istimewa ketika dia berpikir mengenai dirinya akan menjadi imam, tapi Tuhan mengatakan bahwa sebelum engkau ada pun aku sudah menetapkan engkau untuk menjadi nabi. Artinya kalau kita melihat di sini bahwa ada suatu tugas khusus yang Allah rancangkan kepada Yeremia bahkan sebelum Yeremia itu lahir. Dan saya juga berpikir mengenai nabi-nabi lain, tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Allah pasti merancang kehadiran mereka di dunia untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan jauh sebelum kelahiran mereka. Allah tidak melihat kurikulum vitae-nya mereka dulu, Allah tidak melihat kemampuan mereka, Allah tidak memanfaatkan kesempatan dan kepandaian mereka, tetapi Allah sudah merancangkan itu. Jadi Allah yang membuat kurikulum vitae mereka, Allah yang membuat keahlian mereka, sehingga Allah nanti suatu saat ketika anak ini lahir, orang ini lahir, dia akan dipakai oleh Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini saya yakin juga kepada kehidupan kita bahwa tidak ada seorang pun yang lahir di dunia dengan kebetulan tanpa ada grand design dari Tuhan. Semua akan dibuat grand design bagi Tuhan, bagaimana nanti dia lahir dan tugas apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Kita lahir di dunia bukan sebuah kebetulan. Bayangkan saudara, jadi sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Orang tua kita itu belum tahu kita itu wajahnya seperti apa. Kita itu nantinya akan seperti apa. Mereka belum tahu, bahkan mereka belum memberikan nama buat kita. Tapi Allah mengatakan, aku telah mengenal engkau. Jadi kalau seandainya saudara lahir tahun 1980, jauh sebelum itu Allah sudah mengenal engkau, bentuk tubuhmu seperti apa, keahlianmu itu seperti apa, dan saudara wajahmu seperti apa, saudara lahir di dunia seperti apa, di mana, dia tahu itu semua. Dia yang merancang itu semua. Dan kalau kita melihat kata aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Allah yang membentuk, Allah yang membuat desain itu. Kata ini dipakai juga ketika Allah membentuk manusia di Taman Eden sesuai dengan citranya. Tuhan bentuk manusia itu, lalu dia berikan tugas-tugas khusus kepada manusia untuk mengelola taman dan mengelola dunia ini. Jadi membentuk manusia itu sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kata ini adalah kata yang dipakai untuk membuat seorang pejunan membuat kendi, lalu dia akan berpikir kendi macam apa yang akan ku buat, kendi macam apa yang akan ku fungsinya seperti apa yang akan ku buat itu. Lalu setelah itu baru dia membentuk kendi itu sesuai dengan fungsinya. Dan saya yakin bahwa Allah merancangkan itu ke dalam diri saudara, ke dalam hidup saudara. Jadi kalau kita melihat misalnya dalam kehidupan Yesaya, kita membaca itu dalam kehidupan Yesaya. Dalam Yesaya pasal 49:5, Tuhan berkata, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Allah yang membentuk untuk suatu tugas khusus. Kelahiran saudara bukan kebetulan. Kelahiran saudara pasti ada maksud Tuhan secara khusus yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Saudara lahir di dunia ini bukan hanya untuk kalau orang mengatakan kalau tidak ada tujuan saudara, kalau saudara lahir tidak ada tujuan, maka sama seperti saudara lahir makan minum kerja tidur lalu mati. Pasti ada sesuatu. Jangan sia-siakan itu. Cari apa mau Tuhan dalam hidupmu.
Apa keinginan Tuhan dalam hidupmu? Lakukan itu sehingga hidupmu tidak sia-sia. Saya membayangkan kalau saudara melihat ini kacamata diciptakan khusus untuk membuat seseorang mudah untuk melihat sebuah objek. Orang akan menggunakan kacamata sehingga kacamata ini membantu seseorang untuk melihat sebuah objek yang sukar untuk dilihat kalau dia tidak menggunakan kacamata. Itu fungsi kacamata. Tetapi kalau seandainya kacamata ini diciptakan dan dia tidak berguna sama sekali sesuai dengan fungsinya, maka kacamata ini diciptakan dengan sia-sia. Demikian pula kita. Allah ingin supaya hidup kita tidak sia-sia. Allah ingin kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena Dia merancang kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan sesuai dengan rencananya. Nah, kelahiran Musa kita lihat diceritakan dalam kitab Keluaran, diceritakan di situ, dan Musa dilahir di sebuah situasi yang tidak enak, lalu tapi Tuhan memelihara bayi Musa ini sehingga Tuhan mau memakai Musa itu dengan luar biasa. Musa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Yesaya dipakai oleh Tuhan, Yeremia dipakai oleh Tuhan, Nehemia dipakai oleh Tuhan, dan semua nabi dipakai oleh Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, Pak Pendeta, kalau mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, biasanya orang akan berpikiran demikian. Kalau saya dipakai untuk apa? Nabi seolah-olah semua tugas itu hanyalah sebuah tugas kenabian. Kalau tidak nabi, kalau zaman dulu, zaman sekarang mungkin. Apakah saya akan dipakai sebagai pendeta? Apakah tugas, kalau bukan tidak menjadi pendeta, saya tidak mempunyai tugas apa-apa? Kita ingin melihat dalam perjanjian baru, saudara. Setiap orang, kalau kita setuju tadi bahwa setiap orang lahir pasti ada punya tugas, maka setiap orang Kristen, saudara dan saya, pasti punya tugas. Dan tidak semua orang jadi pendeta. Lalu bagaimana? Apa yang menjadi tugas saya? Apa yang harus saya lakukan? Tugas apa yang Tuhan berikan kepada saya supaya saya bisa lakukan dan hidup saya tidak sia-sia. Kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Di situ disebutkan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap dari kita memiliki karunia yang berbeda-beda yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap orang di antara kita diberikan oleh Allah karunia. Bahkan Allah menentukan karunia itu untuk kita pakai dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja maupun di tempat-tempat yang lain. Jadi yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa kita bisa bermanfaat, kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk melayani satu sama lain sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, jika Tuhan memberikan kepadamu karunia untuk berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi setiap orang di antara kita tanpa terkecuali, tidak ada orang yang tidak memiliki karunia Allah. Semua memiliki karunia roh yang bisa digunakan bagi pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin tidak ada sukarelawan di dalam gereja.
Karena begitu kita tahu apa yang menjadi karunia rohani kita, kita berfungsi sesuai dengan karunia rohani itu. Bukan karena atas dasar kita sukarela atau volunteer sebagai jemaat Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan. Semua berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan sukarelawan, karena begitu aku dapat tugas ini, begitu aku dapat karunia rohani ini, aku akan gunakan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tiap orang punya tugas yang berbeda. Dan saya menantang kepada saudara, tugas apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara doakan itu, saudara renungkan itu, tanya kepada Tuhan, Tuhan karunia rohani saya apa? Supaya hidup saya tidak sia-sia, saya berjalan sebagaimana mestinya. Hidup saya tidak sia-sia karena saya menjalankan tugas seperti yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, saya ingat di tahun 79-80 ada sebuah film yang berjudul Mork and Mindy. Sebuah film komedi situasi diperankan oleh Robin Williams. Robin Williams berperan sebagai Mork. Dia adalah makhluk luar angkasa berasal dari planet Ock. Ditugaskan ke bumi untuk mempelajari orang-orang di bumi. Dan saudara, ini dia punya misi khusus yang diberikan oleh tuannya di planet Ock itu. Supaya dia pelajari setiap kegiatan manusia di bumi. Dan setiap malam Mork ini berkomunikasi dengan tuannya di planet lain. Mereka melakukan komunikasi dan Mork melaporkan, Tuhan hari ini saya sudah melakukan ini. Saya tahu Tuhan menugaskan saya untuk mempelajari orang ini dan saya melaporkannya kepada Tuhan. Jadi saya membayangkan kita tuh seperti itu. Pada saat Allah memberikan kepada kita sebuah karunia, sebuah tugas, sebuah misi, hendaklah kita sampaikan kepada Tuhan. Kita tiap-tiap malam kita melaporkan kepada Tuhan, Tuhan ini yang sudah kulakukan. Ini berguna supaya kita memicu diri kita untuk dapat terus dipakai oleh Tuhan. Saya mendorong saudara untuk mencari karunia rohani saudara. Gunakan itu. Saudara bisa gunakan itu untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara mengatakan saya bisa, apakah saya harus menjadi pendeta? Apakah saya harus menjadi nabi? Yesaya menjadi nabi, Musa menjadi nabi. Apakah saya juga harus menjadi pendeta? Tidak semua orang jadi pendeta. Karena kita melihat tadi kalau ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara dengan menyampaikan firman Tuhan. Ada orang yang punya karunia untuk itu. Saudara periksa karunia rohani saudara apa. Karena itu akan menjadi tugas saudara di dunia ini. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Kita melihat Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Disebutkan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita harus berjuang di dalam kekudusan kita. Kita harus lebih baik dari hari ini ke hari besok, hari besoknya lagi harus lebih baik. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, sebab kita semua dipilih dari semula. Mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia ingin supaya saudara dan saya semakin hari semakin serupa dengan dia. Makin sama
dengan Dia. Nah, bagaimana kita melihat ini? Kita harus berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Coba kita periksa dalam diri kita. Apakah kita makin serupa dengan Tuhan tiap-tiap hari? Apakah kita sekarang dari hari kemarin sampai hari ini kita semakin mudah untuk mengampuni orang lain? Apakah kehidupan kita dalam doa kita makin baik dari hari ke hari? Apakah kita sekarang lebih gemar, tenggelam di dalam firman Tuhan dibanding sebelumnya? Apakah kita sekarang lebih senang dengan penginjilan, bersaksi kepada orang lain dan ingin melihat orang lain percaya kepada Tuhan tiap-tiap hari? Kalau saudara berhenti untuk seperti itu, maka saudara berhenti untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara menjadi murid Tuhan atau serupa dengan Tuhan adalah suatu proses yang tidak akan pernah berhenti. Kalau saudara mengatakan saya bertumbuh dari satu titik ke titik yang lain, saya sebagai seorang yang dewasa dalam kerohanian. Yang disebut dengan dewasa itu, saudara, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian lebih baik lagi. Jadi ada proses pertumbuhan. Kalau saudara berhenti dalam proses pertumbuhan itu, maka saudara tidak akan bisa disebut sebagai orang yang dewasa atau serupa dengan Tuhan. Saudara harus bertumbuh. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau dahulu melakukan firman Tuhan adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan, sekarang adalah sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan. Kalau dahulu saudara berjanji kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, tapi sekarang sudah sukar sekali untuk janji itu direalisasikan, tapi sekarang realisasi itu makin mudah untuk dilakukan. Coba tanyakan itu tiap-tiap hari. Misalnya kalau saudara punya dosa yang saudara lakukan dan saudara sukar sekali untuk keluar dari itu, apakah sekarang sudah makin meninggalkan dosa itu? Sekarang saya lebih baik lagi dari kemarin. Tugas ini saya rasa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Dan saudara harus laporkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu. Terima kasih untuk penyertaanmu. Aku bertumbuh tiap-tiap hari untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Coba lihat keberatan Yeremia. Sama persis dengan keberatan kita. Kalau ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita akan sama seperti Yeremia. Coba lihat ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Jadi kalau kita melihat di sini aku ini masih muda. Kalau banyak orang-orang muda mengatakan aku belum mampu untuk melakukan itu karena umurku masih muda, karena aku belum ada pengalaman. Itu kebanyakan alasan anak-anak muda. Tapi kalau setelah dia bertambah umurnya, lalu dia sudah menjadi tua, lebih dewasa, dia akan berkata, kasih kesempatanlah kepada anak-anak muda. Kita punya 1001 cara untuk membuat alasan, untuk mengatakan tidak kepada Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan tugas yang khusus. Aku masih muda. Lalu, aku sudah tua. Nah, seperti itulah kita. Ada banyak sekali alasan. Kalau bicara mengenai masih muda, saudara, saya pernah bercerita di dalam khotbah saya yang dulu mengenai Malala Yousafzai, seorang wanita Pakistan. Umurnya baru 17 tahun, tapi sudah mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Luar biasa anak ini. 17 tahun sudah mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Dia adalah seorang anak muda yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Karena di tempatnya wanita tidak
mendapatkan pendidikan. Lalu dia berjuang bagaimana caranya supaya bisa sekolah. Dan umur 16 tahun, pada umur 16 tahun, dia memperjuangkan hak itu di sidang PBB. Anak umur 16 tahun sudah mempunyai dampak luar biasa bagi dunia, bagi negaranya. Nah, kita saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita masih muda dan kita tidak bisa melakukan apapun, lihat orang ini. Orang ini mampu untuk membuat dampak bagi negaranya. Saudara adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan luar biasa. Apakah saudara masih mengatakan aku tidak bisa? Aku tidak mampu? Aku tidak bisa melakukannya? Saya ingat ketika Musa diutus oleh Tuhan. Musa, saudara membaca dalam Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 4, dan Musa punya banyak sekali alasan A, alasan B, namamu siapa, aku tidak kenal engkau, nanti aku dipukul karena aku tidak memberitahukan namamu. Bagaimana kalau mereka tidak percaya dan macam. Terakhir dia bilang begini, aku tidak pandai bicara. Lalu Tuhan mengatakan dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-11, Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan. Tuhan marah kepada Musa. Kamu punya alasan apa lagi? Aku yang menciptakan dirimu dengan semua karakter yang kau miliki, dengan semua kemampuan yang kau miliki. Masih saja engkau mengatakan aku tidak mampu? Itu bukan alasan. Karena pada waktu Yesaya dikatakan oleh dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-5, disebutkan di situ, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, aku tahu kemampuanmu. Aku membentuk engkau, aku tahu kemampuanmu. Masih sajakah engkau mengatakan bahwa engkau tidak bisa? Mustahil, saudara. Allah lebih mengenal kita. Allah lebih tahu kita. Lalu kita dengan mudahnya mengatakan, aku tidak bisa. Itu bukan alasan. Allah lebih tahu kemampuan kita daripada kita sendiri. Kalau firman Tuhan, saudara percaya pada firman Tuhan. Kalau seandainya saudara, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Lalu Tuhan mengatakan, aku kenal dalam rahim ibumu, aku membentuk engkau. Dan ketika engkau lahir, engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Ada tugas khusus, maka aku memberikan kepadamu karunia rohani untuk kau lakukan. Semua diberikan kepada saudara. Karunia rohani itu, kemampuan itu diberikan kepada saudara. Sehingga saudara bisa diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas itu. Setelah diperlengkapi, saudara masih mengatakan, aku tidak bisa. Nggak masuk akal karena Tuhan berkata, aku yang membentuk engkau. Aku yang merancangkan engkau. Aku yang memberikan tugas kepadamu. Jadi pikirkan itu. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak bisa, itu bukan alasan. Kalau saudara mengatakan aku masih muda, bukan alasan. Kalau saudara mengatakan aku sudah tua, lihat Musa umur 80 tahun masih dipakai oleh Tuhan. Usia bukan alasan. Kalau saudara mengatakan aku tidak bisa, bukan alasan. Coba lihat saudara Petrus. Bagaimana seorang nelayan yang begitu luar biasa, tidak punya pendidikan, tapi berkhotbah dengan 3.000 dan 5.000 orang percaya kepada Tuhan. Dia membungkam mulut ahli-ahli Taurat, membungkam mulut ahli-ahli kitab. Hanya seorang nelayan. Kemampuan kita berasal dari Tuhan. Tuhan
yang memberikan itu. Kuasa Tuhanlah yang memampukan kita. Tidak ada alasan bagi saudara untuk mengatakan, aku tidak bisa. Satu-satunya alasan saudara menolak, kalau saudara malas. Kita malas. Kita tidak menghargai berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti orang yang diberikan talenta itu. Lalu dia kubur. Ngapain kugunakan? Dia menyia-nyiakan hidupnya. Dia menyia-nyiakan berkat Tuhan. Saya yakin saudara tidak mau seperti itu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara menganggap dia sebagai juru selamat saudara, Tuhan saudara pasti mau untuk dapat memuliakan Tuhan melalui karunia dan kemampuan yang saudara miliki. Coba lihat sini dalam ayat 7. Yeremia pasal 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tuhan membalikkan. Gini, Yeremia mengatakan, aku masih muda Tuhan, aku gak bisa. Lalu ayat 7 mengatakan, kamu gak bisa begitu. Kepada siapa engkau pergi, kamu mesti pergi. Tuhan tidak mengatakan kepada Yeremia supaya Yeremia tahu siapa yang berotoritas atas hidupnya. Yeremia menawar seolah-olah dia punya otoritas atas dirinya sendiri. Mengatakan aku tidak bisa, aku masih muda. Tapi Tuhan bilang, akulah yang punya otoritas, sebab itu kepada siapa engkau harus pergi, kuperintahkan kau harus pergi, kau harus pergi. Aku yang punya otoritas dalam hidupmu. Saudara ingat di dalam amanat agung Tuhan, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Akulah yang punya otoritas. Lalu dia mengatakan, karena itu pergilah. Aku punya otoritas. Kalau aku katakan kau pergi, pergi. Kita membalikkan itu. Kita mengatakan kita yang punya otoritas atas hidup kita. Aku mengenal engkau, aku membentuk engkau, aku memberikan hidup kepadamu, dan aku punya otoritas atas hidupmu. Jangan balik itu semua. Memang tugas itu tidak ringan, tapi aku punya otoritas. Lihat ayat yang ke-8. Kalau aku punya otoritas, maka aku akan menyertai engkau. Dia bukan Tuhan yang hanya memberikan perintah kepada saudara, lalu membiarkan saudara pergi. Pergilah. Saudara ingat, 70 murid pergi berdua-dua diutus oleh Yesus, dan Tuhan mengatakan, kamu jangan bawa apa-apa ya. Jangan bawa apa-apa. Supaya mereka tahu ketika mereka berangkat, mereka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan barang bawaan mereka. Mereka mengandalkan Tuhan. Ketika mereka pulang, mereka tidak kekurangan apapun karena Tuhan pelihara hidup mereka. Ketika mereka berangkat, mereka mengatakan, Tuhan lihatlah, setan juga diusir, penyakit juga disembuhkan. Ada otoritas Tuhan yang menyertai di situ. Lalu Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Apa yang menjadi keberatan kita? Kemampuan sudah diberikan. Saudara sudah dibentuk oleh Tuhan. Dia punya otoritas. Lalu dia mengatakan, aku menyertai engkau. Sama seperti tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dia berkata, aku menyertai engkau. Tidak perlu takut. Gak usah takut. Lihat, dia sendiri yang mengatakan, ketahuilah. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Yeremia pasal 1 ayat 7. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus haruslah engkau pergi. Jadi Tuhan
memberikan arahan-arahan kepada Yeremia, kamu pergi ke sini, kamu katakan ini, kamu pergi ke situ, kamu katakan itu. Jelas dalam hidup kita ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, kita mendengar suaranya, Tuhan apa yang harus kulakukan, Dia sendiri yang mengarahkan itu. Dia menyertai kita. Kalau kita berpikir bahwa saya tidak sanggup, siapakah yang sanggup untuk melakukan itu? Siapakah yang sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang sanggup. Maka dari itu Tuhan mengatakan, aku akan selalu bersama dengan engkau. Aku akan melatih engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan membimbing engkau. Engkau akan berhasil. Joshua merasa tidak sanggup, tapi Tuhan mengatakan, setiap tanah yang kau injak, aku akan berikan kepadamu. Bukan karena engkau mampu, no. Tapi karena aku ada bersama-sama denganmu. Lihat saudara, Tuhan bisa lakukan itu. Jangan punya alasan apapun untuk mengatakan tidak kepada Tuhan. Ada sebuah cerita bagus dari seorang yang bernama Tom. Tom anak kecil ini dia pun buat perahu yang bagus sekali. Dia bangga dengan perahunya. Dia buat perahu tersebut dan dia bawa ke sebuah sungai untuk dihanyutkan, berlayar di sungai itu. Dia mengikat perahu buatannya, mainan itu dengan sebuah tali. Lalu dihanyutkanlah perahu tersebut dan perahu terus berlayar mengarungi sungai. Tapi apa yang tidak dia ketahui, ada arus yang begitu deras di sungai tersebut. Sehingga tali yang dia pegang untuk mengikat perahu-perahunya itu putus. Dan perahunya hanyut terbawa arus. Dia mencoba untuk mengejar perahu tersebut dan perahu hilang dari pandangan matanya dan hilang menuju ke laut. Dia kecewa, Tom kecewa, tiap-tiap hari dia bersedih mengingat akan perahu buatannya itu. Namun beberapa hari kemudian ketika dia pulang sekolah, dia berjalan dan melihat di sebuah etalase toko ada perahu buatannya di situ. Dan dia lihat memang itu perahu yang aku buat. Lalu dia masuk ke toko tersebut dan berkata kepada pemilik toko, itu perahu saya yang buat perahu itu. Tetapi pemilik toko itu mengatakan, maaf nak, aku yang membeli perahu ini dari orang lain. Maka kalau engkau ingin perahu ini, engkau harus membelinya. Maka Tom pulang ke rumahnya. Dia membuka celengannya, dia pecahkan celengannya, dia mengambil uangnya dan kembali bergegas ke toko tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada pemilik toko itu dan mengatakan, aku akan membeli perahu ini. Lalu dia membeli perahu itu, dia peluk. Dia peluk perahu itu dan dia berkata kepada perahu itu, sekarang engkau 2 kali milikku. Pertama, aku yang membuat engkau. Kedua, aku yang membeli engkau. Bukankah itu gambaran kita semua? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat karunia-karunia, kemampuan-kemampuan dan semacam keahlian untuk membuat tugas khusus. Lalu kita hanyut oleh dosa-dosa kita. Kita melakukan dosa kita dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan menebus kita dengan darahnya. Dia membeli kita. Dia membeli kita dan memeluk kita. Sekarang engkau 2 kali milikku. Dan engkau akan kugunakan sebagaimana aku mau. Karena engkau adalah milikku. Bukankah seperti itu yang Tuhan mau? Kamu telah dibeli. Harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Jadi kalau saudara berpikir bahwa saudara tidak mau masuk ke dalam pelayanan Tuhan, betapa menyedihkannya. Saudara diciptakan, saudara ditebus, tetapi saudara menolak. Ayolah, datang kepada Tuhan dan lakukan tugas-tugas saudara. Ada sebuah istilah yang di dalam dunia sekuler, di perusahaan-perusahaan ada key performance indicator. Saudara, saya tertarik dengan istilah ini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Jadi kita menilai kinerja karyawan kita berdasarkan apa yang menjadi tujuan tugas dia di perusahaan tersebut. Lalu dilihat dari hasilnya. Tujuannya ini, tugasnya ini, hasilnya harus seperti ini. Dan kita kecewa kalau kita punya perusahaan, lalu anak buah KPI-nya itu rendah sekali karena dia tidak seperti yang diharapkan. Kamu diberikan tugas ini, lalu kamu tujuannya ini, tapi kamu tidak melakukan. Kamu tidak menjalankan fungsi yang sebenarnya yang ditugaskan kepadamu. Lalu saya ingin bertanya kepada saudara, kalau KPI itu, Key Performance Indicator itu Allah tetapkan kepada kita, kira-kira nilainya berapa? Kalau Allah menilai Key Performance Indicator kita, kira-kira nilainya berapa? Apakah kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Goalnya tercapai, fungsinya ada. Mari kita merenungkan saudara. Yeremia melakukan tugas yang luar biasa. Dia mengatakan aku masih muda. Tetapi Tuhan menyertai dia. Dia adalah nabi yang menangisi dosa-dosa Israel, dosa-dosa Yehuda. Dia nabi yang menangisi. Dia menjalankan fungsinya dengan baik sebagai nabi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya mengajak saudara untuk merenungkan ini. Apakah saudara menjalankan fungsi tadi seperti Tuhan memberikan karunia kepada kita sudah kita lakukan? Apakah kita bertumbuh di hadapan Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa sejak sebelum kami dilahirkan Allah membentuk kami, Allah merancang kami, Allah mendesain kami untuk sebuah tugas khusus. Dan seharusnya kami lakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami berdoa Bapa, ampunilah kami. Kalau kami tidak menghargai berkat Tuhan, kami tidak menghargai karya penebusan Tuhan, kami hidup dalam hidup kami dengan sia-sia. Kami tidak menjalankan fungsi kami dengan sebagaimana mestinya. Ampunilah kami. Dan kami berjanji Bapa, mulai saat ini dan seterusnya, biarlah fungsi kami sebagai anak-Mu akan kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan melindungi kami, memberkati kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi berhasil di mata Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Bapa. Tolonglah mereka. Dan hamba yakin mereka punya janji kepada Tuhan saat ini. Saudara berdoa kepada Tuhan. Buat komitmen kepada Tuhan saat ini. Renungkan kembali. Renungkan kembali tugas saudara. Dan berjanji. Tuhan, mulai saat ini dan seterusnya, aku milik-Mu. Dan aku akan melakukan tugas yang Kau berikan kepadaku. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.